Tim gabungan dari Polda Jateng, Polres Pati, dan Polsek Sukolilo bergerak menuju lokasi di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi memasuki satu persatu rumah warga yang diduga ikut dalam pengeroyokan bos rental. Polisi tidak menemukan para pelaku pengeroyokan karena diduga mereka sudah melarikan diri. Namun di beberapa rumah warga ini polisi menemukan puluhan kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen resmi. Polisi kemudian mengamankan 33 kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4. Sebagian besar ditemukan di satu rumah. Kita hari ini telah melaksanakan kegiatan pengejaran terhadap beberapa pelaku pengeroyokan yang ada di Kecamatan Sukolilo. Siang tadi kami mencoba melakukan pendekatan ke pihak keluarga, akan tetapi tidak menemukan hasil. Kemudian kami memberikan edukasi dalam waktu 1 minggu, mudah-mudahan para pelaku dapat menyerahkan diri sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda Jawa Tengah. Kebanyakan yang kami amankan dari kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen yang resmi. Untuk lebih jelasnya kita tunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pati maupun penyidik dari Polda Jawa Tengah. Setelah dikumpulkan di Polsek Sukolilo, barang bukti puluhan kendaraan bodong tersebut kemudian diangkut ke Polda Jawa Tengah. Sementara warga yang memiliki kendaraan bodong tersebut dimintai keterangannya di Polres Pati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Ya, penemuan puluhan kendaraan bodong ini tanpa dokumen yang resmi ini merupakan sebenarnya buntut dari kasus pengeroyokan terhadap seorang bos rental mobil yang kala itu hendak mencoba mengambil mobil yang hilang begitu, ditemukan di lokasi tersebut dan kemudian akhirnya dikeroyok hingga tewas. Nah, kasus tersebut akhirnya viral di media sosial karena korban dianggap sebagai seorang maling dan berujung sampai ke kasus pembunuhan atau pengeroyokan menyebabkan kematian. Peristiwa bermula saat pemilik rental mobil BH 52 tahun dan 3 rekannya pada Kamis 6 Juni lalu berangkat dari Jakarta bermaksud mengambil mobil miliknya yang dirental seseorang dan belum dikembalikan. Lokasi mobil terdeteksi dari pelacakan GPS berada di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Sesampainya di lokasi, korban BH mengambil mobil miliknya dengan kunci cadangan. Nahas, warga yang melihat BH membawa mobil mengira dan meneriakinya maling. Korban BH dan ketiga rekannya dihakimi massa. Tidak hanya menghakimi keempat korban, massa juga membakar mobil yang dikendarai para korban. Polisi pun datang ke lokasi dan segera mengevakuasi para korban dan membawa ke RSUD Kayen untuk mendapatkan penanganan medis. Korban BH meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan medis. Sementara 3 rekannya mengalami luka parah dan masih dirawat secara intensif. Buntut pengeroyokan yang berujung tewasnya pemilik rental mobil asal Jakarta tersebut, Polresta Pati menangkap 2 terduga pelaku yang merupakan warga Sumbersoko, Sukolilo. Polresta Pati telah menetapkan 3 tersangka pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap pemilik rental mobil dan ketiga rekannya. Polisi juga telah mengevakuasi mobil yang dikendarai korban dari Jakarta menuju Pati. Menanggapi kasus pengeroyokan di Pati, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan, tersangka pelaku pengeroyokan akan bertambah. Pihaknya telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku. Saksi semuanya kita panggil, sekarang sudah berkembang hampir 35 saksi kita periksa. Ya, dan tersangka sudah ada di kantor kita. Sekarang masih dalam upaya paksa, tadi malam 1 orang dan nanti akan bertambah lagi. Cukup ya? Polda Jawa Tengah mengerahkan tim gabungan untuk mengejar pelaku pengeroyokan bos rental mobil dan 3 rekannya. Dari Magelang dan Pati, Jawa Tengah, Edi Suryana, Abdul Rohim, TV One mengabarkan.
Iya, pemirsa, bos rental mobil yang ditemukan tewas di Sukolilo ini kabarnya juga merupakan salah satu warga yang sempat melaporkan bahwa ini ada kasus penadahan mobil-mobil pada saat itu. Nah, untuk informasi lebih dalamnya lagi, kita juga akan menggali dalam segmen tema dialog kita di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami dalam melalui Zoom, ada Kombes Johansen Ronald Simamora di Reskrimum Polda Jawa Tengah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak, Mas. Ya. Dari Semarang. Baik, kemudian Selamat juga pagi. sudah ada di studio kami, ada Pak Thomas Sunario, kriminolog UI. Selamat pagi, Pak. Kemudian ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Mbak Sira. Baik, kita terlebih dahulu untuk menanyakan informasi yang terbaru. Ini ada totalnya berapa kendaraan sebenarnya yang ditemukan dalam kondisi kepemilikannya tidak ada ataupun bodong begitu, Pak Johansen? Ya, ya baik, terima kasih, Mbak. Perlu kami informasikan bahwa pasca kejadian kekerasan terhadap 4 orang, 1 meninggal dunia dan 3 luka berat. Kemudian kami melakukan penyisiran di 3 lokasi. Dari 3 lokasi tersebut kita menemukan ada 6 kendaraan roda 4 dan 33 sepeda motor. Yang setelah kita dalamin dan kita periksa ini, mereka tidak dilengkapi oleh dokumen alias bodong. Dan kita sudah lakukan pemeriksaan dan mengamankan 3 orang. Untuk kita dalamin mereka dapat dari mana dan sebagainya. Dan perlu kami informasikan bahwa Polda Jateng sebelum kejadian ini kami juga sudah melakukan penangkapan penadaan mobil. Pada akhir tahun 2023 kami mengamankan 20 kendaraan mobil berbagai jenis dari 2 lokasi, yaitu dari Pati dan Jepara, dan 5 tersangka pada saat itu. Mereka menggunakan dengan istilah itu lengek squad. Lengek squad itu, kemudian ini juga kita lakukan penangkapan, mengamankan. Kemudian Mbak, kami informasikan bahwa tersangka kasus 170 dari kemarin yang kita ekspos yang pertama 3, kemudian tambah 1 menjadi 4, dan kemarin hari Kamis, hari Jumat kami sudah melakukan penangkapan 4 orang, sehingga total 8 tersangka. 8 tersangka yang kita amankan. Demikian, Mbak. Oke, Pak Johansen, 8 tersangka ini semuanya saling berkaitan, saling memiliki hubungan. Dalam tadi Anda katakan lengek squad tadi, apakah mereka masih satu bagian dari kelompok tersebut? Ya, itu beda bagian. Kalau lengek squad ini kan kita ungkap 2023. Tentang penadaan-penadaan, mereka mengambil misalnya dari menyewakan mereka rental mobil di wilayah Jakarta, Jawa Barat, kemudian mereka bawa ada yang ke Pati, ada yang di Jepara. Kemudian mereka menjual lewat Facebook, media sosial dan sebagainya. Itu yang kita ungkap tahun lalu. Kemudian yang kejadian ini tidak ada berkaitan dengan kelompok yang kita ungkap pada tahun lalu, tetapi wilayahnya sama, seperti itu, wilayahnya sama. Jadi orang-orangnya yang berbeda tapi wilayahnya yang sama. Nah, untuk kejadian ini, pasca kejadian ini kita ungkap lagi penadaan. Jadi mereka melakukan penadaan yang sama, ada kelompok lain lagi. Jadi bukan kelompok yang tahun lalu kami tangkap. Nah, ini laporan dari tim kami yang di lapangan. Halo? Halo? Artinya mereka sudah melakukan aksi penadahan ini sudah berapa lama kurun waktunya ini? Yang di Sukolilo? Kalau yang kita ungkap tahun lalu itu mereka melakukan dari tahun 2019. Kalau yang ini kan kami masih melakukan pemeriksaan, Mbak. Jadi kita masih melakukan pemeriksaan, mereka sudah berapa lama dan sebagainya. Nanti untuk kesimpulan belum dilaporkan oleh anggota yang melakukan pemeriksaan. Kemudian ini Mas, ini barusan anggota di lapangan menginformasikan tadi subuh sudah tertangkap lagi 2 tersangka, sehingga total 10.
10. Nah, Baik. ini. Nah, Jadi 10 ini kan tersangka. ada 2 kasus, Pak Johansen. Kasus Ya, penadahannya betul. dan ada kasus pengeroyokannya sampai menimbulkan korban jiwa. Ini bagaimana pengusutannya? Apakah 10 orang yang ditangkap ini ada kaitannya dengan pengeroyokan tersebut atau bagaimana? Kalau jadi gini, pada saat kejadian tanggal 6 hari Kamis, kemudian kita tanggal 7 melakukan penangkapan ada 2 tersangka kasus 170. Kemudian tanggal 8 kita lakukan penangkapan 1 orang. Kemudian tanggal 10 1 orang lagi berkembang menjadi 4. Kemudian kemarin hari Kamis kita lakukan penangkapan 4 orang menjadi 8. Pagi ini subuh tertangkap lagi 2 menjadi 10. Menjadi 10. Jadi tersangka kasus 170 terhadap 4 orang yang 3 luka berat dan 1 yang meninggal, ini ada 10 tersangka. Dan kemungkinan masih berkembang lagi tersangka yang lain. Karena korban sudah sadar. Dan kita sudah meminta keterangan dan percocokan dari video yang beredar. Nah, ini kita cek dengan scientific crime investigasi. Kemudian kita sandingkan dengan keterangan dari korban, peran masing-masing. Nah, ini barusan berdasarkan keterangan BAP korban, bahwa korban yang meninggal Burhanuddin di sini pada saat datang melihat ada mobilnya di sana, ternyata dia sempat mengetok pintu rumah yang ada di sana. Tapi karena tidak ada yang menjawab, sehingga karena dia bawa kunci cadangan langsung buka mobil dan dibawa. Nah, kasus penadaan berbeda. Kasus penadaan ini yang kita amankan, yang saat ini ada 3 orang. Berbeda dengan kasus yang tersangka 10 orang. Nah, untuk statusnya belum kita tetapkan sebagai tersangka, karena kita masih dalamin perannya apakah dia yang dititipkan mobil, ataukah dia yang sebagai penadanya. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Johansen, apakah benar korban yang merupakan bos rental yang dianiaya hingga tewas itu juga sempat melaporkan bahwa ada dugaan-dugaan kampung penadah ini? Oke, tapi kita jawab nanti ya Pak ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Baik, kita nanti dalami. Usai jeda kami segera kembali.